Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah bersedia menonton video kali ini. Kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Sains dan Teknologi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perubahan wujud benda. Jadi materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Tentunya di alam sekitar kita tahu bahwa benda-benda di dalam alam semesta ini banyak wujudnya. Ada wujud yang cair, ada yang gas, ada yang padat, dan yang lain-lain. Nah, peta konsep dari zat tersebut kita tahu ada zat itu bisa dilihat berdasarkan wujudnya. Zat itu juga bisa mengalami perubahan, dan zat itu mempunyai berbagai macam partikel. Dimana kalau kita lihat berdasarkan wujudnya ada cair, padat, dan gas. Kalau perubahannya itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dan berdasarkan partikelnya, teori partikelnya ada kohesi, adesi, dan kapilaritas. Hal-hal tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, pada sifat benda padat atau solid. Kita tahu bahwa benda padat itu contohnya ada batu, kayu, besi, tembaga, dan yang lain. Nah, itu ada sifatnya. Yang pertama apa? Sifat dari benda padat atau zat padat tersebut yaitu benda padat itu tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi ketika kita masukkan batu ke dalam wadah, jadi dia tidak akan sesuai dengan wadahnya. Jadi ya, tetap akan berbentuk batu. Yang kedua apa? Benda padat tidak berubah bentuk jika hanya berpindah tempat. Jika benda atau batu tadi kita pindah ke dalam wadah, ini tidak berubah bentuk. Yang kedua, bentuk benda itu padat. Nah, ini perubahan wujudnya bisa kita lihat, yaitu pada partikelnya. Kita tahu bahwa benda padat itu partikelnya itu tersusun secara rapat atau secara teratur. Ini secara teratur bisa dilihat teman-teman. Ini akan merapat antara partikel satu dengan partikel yang lain, sehingga tidak mudah atau tidak sulit untuk dibaca. Sedangkan partikel cair itu agak renggang antara partikel satu dengan yang partikel yang lain. Berbeda dengan partikel gas, dia akan sangat berjauhan. Jadi partikel zat padat jika jarak antar partikel berdekatan, letaknya teratur, gaya tarik antar partikel itu sangat kuat. Sedangkan pada partikel zat cair itu tadi agak jauh, letaknya itu tidak beraturan, gayanya itu lebih lemah dari zat padat. Itu getaran bergeser dari tempat atau yang disebut mengalir. Nah, ini kita lihat. Jadi partikelnya itu ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Nah, itu ada tidak teratur. Sedangkan partikel zat gas itu akan berjauhan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Maka letaknya itu tidak beraturan, sehingga itu gayanya itu tarik menariknya itu sangat lemah, sehingga partikel itu bebas bergerak kemanapun. Zat dan wujudnya, yaitu zat itu apa toh? Zat itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Zat itu bisa dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Jadi sifat cair kita ketahui, jika benda cair itu kita tuang atau kita taruh pada benda atau wadah, itu akan mengikuti wadahnya. Jika ditaruh gelas ke dalam gelas, jika ditaruh botol akan membentuk botol.
dan yang lain. Jadi mengikuti dari wadah yang digunakan. Bentuk permukaan benda cair itu tenang, yaitu selalu datar dimanapun. Nah, ini kita bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh tukang panah sehingga datar bisa dilihat itu. Yang selanjutnya itu benda cair itu mengalir ke tempat yang rendah. Jadi benda cair itu akan mengalir dari posisi yang tinggi menuju ke posisi yang rendah. Itu yang selanjutnya itu benda cair menekan ke segala arah. Jadi arahnya itu akan ke segala arah. Yang selanjutnya benda cair itu meresap melalui celah-celah yang kecil. Seperti hanya pemanfaatan dari sumbu kompor minyak tanah, yaitu sumbu itu akan menyerap air atau menyerap minyak itu menuju ke atas. Nah, itu melalui celah-celah yang kecil. Sifat-sifat benda gas. Nah, benda gas ini mengisi seluruh ruang. Jadi tempat yang kita tempati ini mesti ada gasnya. Jadi macam-macam gas tadi, ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan yang lain-lain. Tentunya benda gas ini menekan ke segala arah, sama dengan benda cair tadi. Yang ketiga, benda gas itu terdapat di segala tempat, dimanapun, kecuali ruang hampa. Di bumi mesti ada segala macam, ada benda gas ini. Nah, kita tahu perubahan wujud benda, di mana perubahannya tadi wujud benda gas itu ada wujud benda zat itu ada gas, ada padat, ada cair. Jadi perubahannya berbagai macam perubahan tadi, dari gas ke padat itu akan mengkristal, dari padat ke cair dia akan mencair, dari cair ke gas dia akan menguap, atau sebaliknya dari gas ke cair dia akan mengembung, dari cair ke padat dia akan membeku, dari padat ke gas dia akan menyusut. Itu adalah perubahan wujud dari zat. Nah, ini apa yang terjadi? Disebabkan apa perubahan wujud zat itu? Yaitu disebabkan karena perubahan suhu. Bisa kita lihat ketika suhunya 0 derajat, maka contohnya ada pada zat tadi, zat cair, dia akan membeku. Jadi pada suhu 0 derajat dia akan membeku, dan pada saat 100 derajat dia akan mencair. Di atas 100 derajat berarti dia akan menguap. Nah, ini yang mengakibatkan dari perubahan zat cair, di mana itu ada titik air itu 100 derajat, titik beku itu adalah 0 derajat. Kita bahas mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi perubahan wujud cair. Contohnya apa? Es batu yang didiamkan, pasti akan lama kelamaan dia akan mengalami pencairan. Jadi akan berubah wujud menjadi air. Karena apa? Suhunya akan berubah dari tadi suhu 0 derajat, titik bekunya tadi dibiarkan di luar dengan suhu yang di atas 0 derajat, sehingga lama-kelamaan perubahan akan mengalami perubahan zat cair tadi. Yang contoh yang kedua ada es krim yang didiamkan, mesti akan lama-lama juga akan menjadi cair. Pada proses membeku, jadi perubahan cair menjadi padat. Jadi mula-mula air yang dimasukkan ke dalam wadah, nah itu kita masukkan ke dalam pendingin. Jadi suhunya tadi kan rata-rata di atas 0 derajat, di bawah 100 derajat. Nah, di saat seperti itu, ketika suhunya kita masukkan di bawah
0 derajat atau 0 derajat ke bawah, maka lama-kelamaan air tersebut itu akan mengalami pembekuan. Kemudian itu prosesnya. Menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Contohnya apa? Pada kapur barus atau wangi itu, pada kamar mandi itu. Jadi kapur barus atau kamper bila didiamkan di suatu tempat dalam waktu yang lama, otomatis dia akan mengalami kecil atau hilang. Nah, itu terjadi karena proses penyubliman. Jadi zat padat itu akan mengalami penguapan, hilang, menyublim. Terus mengkristal, yaitu menghablur atau mendeposisi, yaitu perubahan wujud gas menjadi perubahan wujud padat. Kita tahu bahwa contoh dari perubahan mengkristal di sini adalah gas belerang. Jadi gas yang timbul dari gunung itu lama-kelamaan akan menjadi batu padat sehingga bisa disebut belerang. Terus menguap, yaitu menguap adalah perubahan wujud cair menjadi perubahan wujud gas. Nah, sering kita gunakan ketika teman-teman memasak ke dalam panci yang didirikan. Lama-kelamaan panci tersebut pasti akan habis. Karena apa? Dari posisi air yang mula-mula di bawah 100 derajat itu akan naik karena ada perubahan suhu, sehingga apa? Mengakibatkan air yang awal mula di bawah itu menjadi di atas 100 derajat, maka dia akan mengalami penguapan. Jadi perubahan wujud dari air menjadi uap air. Terus mengembun, yaitu mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Yaitu tadi karena perubahan wujud dipengaruhi oleh suhu. Kita tahu bahwa perubahan wujud air menjadi gas menjadi cair itu perubahan suhu. Ada malam hari yang awalnya di bawah 100 derajat akan mendekati ke 0 derajat, sehingga apa? Gas-gas yang ada di alam sekitar itu akan mengumpulkan menjadi partikel-partikel cair menjadi air tadi. Kohesi, apa kohesi itu? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Jadi partikel yang sejenis itu akan mengalami tarikan. Jadi akan mengalami tarikan, itu terjadilah kohesi. Contohnya apa? Pada sebuah gelas terjadi tarik-menarik antara partikel gelas. Pada air terjadi tarik-menarik antar partikel air. Pada air raksa terjadi tarik-menarik dengan air raksa. Adesi, ketika air masuk ke dalam gelas terjadi tarik-menarik antara partikel air dengan partikel gelas, sehingga terjadi adesi. Adesi adalah tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Jadi tidak sejenis. Kapilaritas, yaitu apa kapilaritas? Peristiwa naiknya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori tadi. Contohnya tadi pada sumbu minyak tanah tadi akan naik ke atas. Jadi contohnya minyak tanah akan bergerak ke atas hingga akan menyalakan kompor minyak tadi tersebut. Nah, ini ketika air berada pada pipa itu akan naik ke bagian pipa yang lebih kecil. Nah, itu air pada pembuluh celah kecil itu akan lebih tinggi dari yang lain. Adesi adalah mengakibatkan tadi partikel naik. Baik, begitu perkenalan dengan perubahan zat. Jadi terima kasih telah menonton video hari ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang terkait dengan materi-materi yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.